Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Langsung aja, ada beberapa kabar informasi yang ingin gue update di video kali ini. Disebutkan oleh Sky Sports ya, ini banyak sumber dari Sky Sports. Manchester United masih bekerja di kemungkinan mendatangkan midfield. Pembicaraan atau pemain tengah ya, pembicaraan masih terus berlanjut dengan Burnley untuk kedatangan Sander Berge, dan juga dialog ataupun kemungkinan masih terbuka dengan Monaco terkait dengan Youssouf Fofana. Oke, langsung ke Scott McTominay. Itu dia, gue tadi itu adalah Scott McTominay. Ini bisa menjadi satu yang diamati sebelum deadline transfer. Sesuai dengan situasi saat ini, Fulham tidak diharapkan akan kembali untuk Scott McTominay. Galatasaray tertarik tapi masih belum dekat bahkan ya dengan valuasi Manchester United. Oke, langsung aja di lini tengah. Dengan situasi saat ini, hal-hal yang sudah dilakukan oleh Manchester United, Joshua Zirkzee, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, Nocer Mazraoui, tidak banyak ruangan menurut gua ya di segi finansial. Misalnya ini terkait dengan aturan ya, PSR dan juga financial fair play. Untuk Manchester United ini bisa menggelontorkan uang yang banyak untuk mendatangkan gelandang. Ada beberapa pemain yang mungkin bisa cabut ya, Hannibal Mejbri, Facundo Pellistri, Victor Lindelof misalnya, atau mungkin pemain-pemain lain, tapi termasuk juga Christian Eriksen. Tapi gue tidak melihat hal tersebut bisa mendorong Manchester United ini bisa mendatangkan Ugarte yang sering dikabarkan oleh Manchester United, oleh media ya, masih diminati oleh Manchester United. Dengan situasi saat ini di mana PSG menginginkan berapa 60-70 juta euro, angka yang sangat-sangat bombastis, sangat yang tinggi sekali ya. Kendati pun memang dari sisi kualitas misalnya pemain ini ya dipercaya banyak fans bisa menaikkan lagi kapasitas bermain dari Manchester United secara kolektif, utamanya di lini tengah. Nah, kalau seandainya dari situasi finansialnya tidak mungkin, maka ya Manchester United harus mendatangkan, kalau memang ini memungkinkan, sekali lagi gua nggak tahu kondisinya seperti apa ya, pemain dengan harga yang lebih di bawah Youssouf Fofana misalnya, ataupun juga Sander Berge. Itu pun juga menurut gua harus diiringi dengan pergerakan juga, pemain Manchester United ada yang lepas gitu ya, ataupun juga dengan skema pembayaran dan lain-lain. Gue tetap melihat bahwa ada kemungkinan di lini tengah tidak ada penambahan lagi. Itu juga bisa terjadi ya. Dan kalaupun itu terjadi, gue tidak melihat maka kinerja dari manajemen ini jelek atau seperti apa. Enggak, melihat juga apa yang telah mereka lakukan. Mereka juga harus realistis. Ini bukan game, ini bukan permainan di mana bisa ya mendatangkan pemain sesukanya dengan harga semaunya. Tidak lagi seperti itu. Ada disiplin yang harus diterapkan oleh manajemen Manchester United, karena pergerakan demi pergerakan di bursa transfer kali ini akan sangat berperan ya di bursa transfer musim dingin nanti, ketika mungkin ada hal-hal yang urgent, ada hal yang emergency yang harus dilakukan oleh Manchester United, mendatangkan pemain misalnya, dimana dua periode musim dingin Manchester United kesulitan ketika memang butuh untuk mendatangkan pemain baru. Karena apa? Situasi di musim panas nampaknya tidak terkontrol dengan rapi. Ini juga akan berpengaruh ke situasi transfer musim panas tahun depan. Jadi memang harus sangat disiplin, harus sangat hati-hati. Dan gue so far sih kalau seandainya memang bisa mendatangkan pemain tengah, itu hal yang bagus. Tapi ketika tidak ya, gue percaya ini juga dengan kalkulasi dari manajemen, karena tentu saja mereka juga ingin ya, ataupun Manchester United, tim kepelatihan dan lain-lain, untuk menambah kualitas di lini tengah, tapi juga harus secara realistis. Sofyan Amrabat menurut gue masih merupakan sebuah kemungkinan bersama dengan Sander Berge dan juga Youssouf Fofana. Beralih ke lini depan, Dominic Calvert-Lewin ini disebutkan merupakan satu dari beberapa penyerang yang didiskusikan Manchester United di transfer window. Tapi situasinya saat ini bukan posisi prioritas. Manchester United sepertinya belum akan memperkuat ya lini tersebut, kecuali kalau ada penjualan yang besar. Ya, menurut gue sangat masuk akal hal tersebut. Gue sempat berharap sebenarnya ada pemain pemain senior, bahkan pemain premium kalau bisa untuk datang di lini depan. Tapi melihat bagaimana situasi di pre-season, tim kepelatihan nampaknya mempersiapkan opsi-opsi lain untuk posisi depan, termasuk juga Jadon Sancho, termasuk juga Scott McTominay, termasuk juga Marcus Rashford ya. Sehingga gue berpikir ini nampaknya memang disiapkan bukan menjadi prioritas Manchester United di musim panas ini, di mana Manchester United sebenarnya juga sudah mendatangkan satu pemain ya kan, Joshua Zirkzee.
mungkin di musim dingin atau mungkin di periode transfer musim panas tahun depan. Ya kalau itu memang sangat dibutuhkan, kenapa tidak? Tapi menurut gue melihat apa yang terjadi musim lalu, memang lini belakang ini menjadi prioritas yang sangat vital, sangat besar untuk bisa diperbaiki, diperkuat bahkan ya di bursa transfer musim panas kali ini. Eh Disebutkan juga Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui ini akan tersedia di pertandingan Manchester United menghadapi Fulham di hari Jumat waktu Eropa. Nah ini ada kabar rumor sih, menurut gue Manchester United telah membuat ya pembicaraan mungkin ya dengan Nottingham Forest terkait pemain tengah Danilo. Forest menginginkan atau bernegosiasi di sekitar 34 juta pounds. Ini oke, menurut gue sih masih kabar rumor terkait dengan posisi lini tengah, karena nama Danilo sendiri praktis belum pernah disebutkan ya, walaupun mungkin bisa jadi salah satu kemungkinan. Kabar bagus nih, Matthijs de Ligt dan juga Noussair Mazraoui disiapkan untuk hari Jumat waktu Eropa, hari Sabtu dini hari waktu Indonesia menghadapi Fulham. Artinya apa? Gue harapkan prosesnya bisa dipercepat. Ketika proses administrasi dipercepat, artinya mereka juga bisa lebih cepat untuk terlibat di lapangan latihan ya, untuk ya beradaptasi dan lain-lain dengan skuad Manchester United saat ini. Dan kabar terakhir, PSG dikabarkan masih tertarik untuk bernegosiasi terkait dengan Jadon Sancho untuk peminjaman dan kewajiban untuk membeli. Gua sih perkirakan atau gua prediksi Jadon Sancho tidak akan kemana-mana di Manchester United. Waktu semakin dekat ini, mendekati deadline ya, penutupan. Kalau Manchester United melepas, Manchester United harus mencari gantinya di waktu yang sangat sempit. Gue paham mungkin ada beberapa fans yang tidak puas dengan penampilan Jadon Sancho ini dan itu, tapi untuk mendatangkan pemain baru di periode yang sangat sempit ini menurut gue juga merupakan sebuah resiko, dimana Jadon Sancho sendiri juga sudah terlibat secara penuh ya kan di pre-season, sudah dipersiapkan betul. Gue melihat ada situasi yang berbeda ya di persiapan misalnya untuk Jadon Sancho menghadapi musim yang resmi dibandingkan dengan pre-season musim lalu. Gue melihat musim ini situasinya secara keseluruhan dan juga atmosfer terkait dengan Jadon Sancho ini lebih positif, sehingga ya gue tidak dalam posisi berkomentar dia pemain jelek ayo kita jual saja, gue tidak seperti itu. Tapi gue melihat dan juga memprediksi nampaknya Manchester United punya kemungkinan yang sangat kecil sekali akan melepas Jadon Sancho di bursa transfer panas kali ini, dimana juga untuk mendatangkan pemain depan ini bukan prioritas saat ini kan bagi Manchester United. Kalau disebutkan PSG bahkan ingin meminjam dulu, ya Manchester United berarti belum atau tidak mendapatkan amunisi berupa dana kan untuk bisa bergerak lebih cair di bursa transfer musim panas kali ini. Jadi menurut gua kalau memang PSG meminjam dulu dengan kewajiban beli, itu tidak akan terjadi sih menurut gua, kecuali ketika PSG mau menebus dengan harga cukup tinggi, membuat Manchester United lebih leluasa dengan cepat mendatangkan ganti dari Jadon Sancho ya untuk posisi lini depan. Itu baru bisa ada kemungkinan yang besar. Tapi secara keseluruhan gue menilai atau memperkirakan Jadon Sancho akan tetap berada di Old Trafford musim panas kali ini. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.